Oke, Bang Hedi, Ya, selamat malam. malam. Bang Hedi, tanggapi dong bagaimana proses penyelidikan yang sedang dijalankan Polda Jabar Ya, terkait kasus Vina, Bang? ya. Pertama tentu saja kalau kita lihat ya saat ini kita bersyukur ya kemarin satu pelaku dari 3 DPO yang hanya tertangkap ya. Yang kita harapkan kepada Polri tentunya bisa membuktikan keterlibatan dia, jangan sampai masyarakat ragu ya atas apa yang penangkapan kemarin ya. Kemudian kalau kami juga melihat bahwasanya saat ini jajaran kepolisian masih melakukan pencarian ya, walaupun misalnya kemarin disebutkan dihapus apa gimana ya. Saya kira menurut pandangan kami ya tidak demikian, tetapi kasus ini sampai saat ini masih terus dilakukan perburuan ya. Dan apa yang disampaikan Polri itu kemarin, kalau ada yang menyampaikan itu, jika memang ada ya saya kira itu bagian daripada strategi penyidikan biasa. Kalau di kepolisian itu ketika tujuannya adalah untuk agar pelakunya itu tidak kabur, maka disampaikanlah bahwasanya misalnya pelakunya ke Lampung, sepertinya pelakunya ada di Merak ya, sebetulnya itu adalah untuk memberikan suatu mengaburkan sehingga tidak membuat pelaku nanti akhirnya kabur ya, sebetulnya tujuannya itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga kemarin ya, setelah dilakukan kemudian kasus ini banyak mendapatkan sorotan, lalu saya kira kemarin respon Polri juga dari Bariskim ya, yang diperintahkan Pak Kapolri ya, lalu bergerak ke untuk membantu ya pencarian terhadap pelaku, termasuk juga kalau kita lihat pantau kemarin itu termasuk juga menggunakan teknologi bagaimana caranya biar pelaku tadi itu bisa ditangkap, dan akhirnya memang ditangkap ya. Dan itu semua tentunya memang merupakan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kemarin bersama dengan Baris Krim Polri ya. Dan akhirnya memang apa yang menjadi tim gabungan ini berhasil menangkap pelaku, kemudian sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Bang Hedi, melihat kemarin Polda rilis kalau Peggy adalah tersangka nih, Bang. Namun Peggy kemarin bilang dia tidak kenal Vina dan bukan membunuh Vina. Dia merasa difitnah, Bang. Ya, saya kira memang itu adalah hak dia ya, hak dia sebagai tersangka ya. Saya kira memang semua tersangka memiliki hak untuk membela diri atau untuk membantah, boleh ya. Nah nanti tinggal polisi bisa buktikan atau tidak ya, dia ikut terlibat di dalam kasus ini ya. Semua pelaku jika memang kalau disuruh ngaku nanti gak ada yang mau dipenjara ya. Tapi nanti saya kira di pengadilan itulah nanti akan digunakan oleh Polri bagaimana bisa membuktikan bahwa PG itu adalah pelakunya. Tentu akan didukung dengan bukti-bukti yang cukup ya, termasuk juga keterangan saksi. Kan nanti yang menyebutkan dia sebagai pelaku kan bukan polisi, tetapi kan ada saksi lain ya, ada mungkin yang ikut serta dengan dia ya, atau mungkin ada bukti-bukti yang lain yang dimiliki oleh polisi ya. Dan kalau memang dia misalnya kalau berdasarkan pengakuan dia tadi tidak apa-apa, itu adalah hak dia sebagai tersangka, tidak akan mempengaruhi proses penyidikannya. Sampai dia bilang siap mati bersumpah nggak membunuh Vina, Bang. Tanggapannya seperti apa? Ya, makanya tadi saya sampaikan itu adalah hak yang bersangkutan ya. Saya kira bersumpah juga nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting adalah dia bisa buktikan di pengadilan bahwasanya dia tidak salah. Kita juga harus menghormati itu. Kita harus menghargai apa yang menjadi pengakuan dia ya. Dan polisi tidak boleh melakukan pemaksaan apapun juga. Polisi tidak boleh memaksa, harus dia ngaku, tidak boleh ya. Yang diminta dari seorang polisi adalah seorang penyidik harus bisa ketika dia melakukan penangkapan terhadap PG tadi, maka polisi pun harus memiliki bukti yang cukup ya. Jadi tidak bisa misalnya karena tekanan publik ini maka polisi menangkap dia, tidak bisa demikian ya, karena nanti semua akan ada di pengadilan ya. Jadi kalau misalnya ada bantahan, saya kira tinggal sekarang polisi bisa buktikan atau tidak ya. Saya kira nanti sama-sama kita tunggu bagaimana nanti pembuktian polisi, kemudian juga bagaimana nanti si PG tadi bisa membuktikan bahwasanya dirinya tidak bersalah. Nanti kita lihat pengadilan ya. Balik lagi soal DPO, Bang. Soal DPO dari menurut polisi kan sudah tidak
penonaktifan karena itu fiktif bang. Itu membuat masyarakat nggak percaya. Tapi seperti yang abang jelaskan, mungkin seberapa persen yakin bang kalau itu akan dilanjutkan secara diam-diam mungkin? Saya sangat yakin ya, kalau melihat daripada apa yang dilakukan hasil gelar perkara kemarin ya, yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat bersama tim gabungan daripada Baris Krim Polri ya, saya sangat yakin sekali pelaku masih akan dicari ya. Dan mungkin kalau pengakuan itu bisa saja, tapi kalau saya melihat itu bagian daripada strategi penyidikan yang dilakukan oleh Polri untuk membuat agar dengan harapan itu pelaku tidak kabur ya. Saya masih ingat betul ya bagaimana dulu kita menjadi wartawan ya dulu, itu yang seperti itu seringkali terjadi. Kemudian sebetulnya pelaku itu ada di Lampung tetapi juga disebutkan di Merak ya. Jadi kenapa demikian disampaikan, karena sebetulnya untuk membuat suatu membuat pelaku nanti akhirnya tidak kocar-kacir mencari tempat lain gitu ya. Tapi bang, melihat banyaknya masyarakat yang kecewa dan terheran-heran mungkin bang dengan keputusan polisi hilangkan 2 DPO itu yang tadinya cuma 3, hanya ada cuma 1. Saya kemarin melihat ya, saya tidak tahu persis yang pernyataan itu siapa yang menyampaikan ya di situ. Dari ini langsung yang Polda Jabar. Iya, Polda Jabar secara resmi. Iya, saya kurang yakin kalau memang itu dihilangkan ya. Dan saya masih yakin betul ya bahwasanya pelaku akan tetap dicari ya. Bahkan kemarin ketika belum ketangkap, saya juga memberikan pernyataan bahwasanya kasus ini tidak akan terlalu lama, ini akan terungkap ya, dan akhirnya besoknya ketangkap ya. Ya salah satu, dan kita harapkan ya, kita dorong polisi, kita dukung polisi untuk bagaimana caranya bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Karena yang jadi masalah adalah saat ini kerja keras Polri ditunggu oleh masyarakat ya, dan ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Saya kira Polri harus bisa menjawab ini, memberikan suatu kerja profesional ya, agar betul-betul kasus ini mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa meningkatkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Bang, masyarakat menduganya kalau ada yang sedang dilindungi, diduga anak pejabat tinggi, apa benar bang? Tanggapannya seperti apa? Saya lihat kemarin itu pelakunya adalah orang biasa ya. Benar. Bahkan itu kalau menurut saya itu tidak mungkin. Kenapa? Korbannya yang meninggal ini adalah keluarga polisi. Pasti marah deh kalau sampai ada di apa. Jadi tidak mungkin ya. Kemudian pelaku-pelaku lainnya, saya kira orang biasa, bukan orang-orang yang terkenal seperti itu, tidak ya. Dan makanya saya yakin sekali kalau misalnya itu ada intervensi misalnya gitu ya, nggak mungkin marah, orang tuanya pasti marah ya, pasti marah. Apalagi anaknya loh yang jadi korban ya, anaknya meninggal, kemudian masa berani polisinya misalnya mempermainkan ya. Saya kira tidak demikian, saya nggak yakin seperti itu, tapi ya inilah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat ya. Dan yang pasti adalah mari sama-sama kita tunggu hasil kerja Polri selanjutnya ya. Kita harapkan apa yang menjadi utang dari kasus ini, kita harapkan Polri bisa menjawabnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polri tentu akan semakin baik. Banyak masyarakat juga percaya Peggy adalah korban salah tangkap bang. Saya kira saya kira memang kalau Peggy juga membantah nggak apa-apa sebetulnya sih. Sekarang tinggal membuktikan kepada Polri. Nanti saya kira kan nanti pengadilan kan akan digelar ya. Dan kalau memang dia salah tangkap, boleh menyampaikan kepada hakim ya, bahwasanya dia salah tangkap, dan dia boleh memberikan pembelaan diri bahwasanya dia adalah salah tangkap. Tetapi lagi-lagi adalah tentu Polri, kepolisian khususnya, itu melakukan penangkapan biasanya didasari dengan 2 alat bukti yang cukup ya. Dia tidak mungkin polisi melakukan penangkapan tanpa didasari 2 alat bukti yang cukup, kemudian juga keterangan saksi, tidak akan mungkin melakukan penangkapan. Dan itu jelas ya. Dan keterangan ini tentunya memang dilakukan Polri karena memang ada keterangan-keterangan lain dari tersangka lain, kemudian yang menyebutkan dia tersangka dia adalah terlibat ya. Dan yang pasti dia merasa kaget ya, kenapa ketika ditangkap ya, karena tidak akan menyangka dia akan ditangkap. Tapi ya inilah, saya kira memang
kerja polisi ditunggu masyarakat ya. Dan apa yang dilakukan kemarin saya kira membuktikan kepada kita bahwasanya Polri tidak diam, Polri terus bergerak ya. Dan kita harapkan pelaku-pelaku lain juga dicari ya. Pesan bang buat polisi yang sedang melakukan penyidikan apa bang? Ya tentu pesan kita sebagai masyarakat ya, kita harapkan jangan berhenti ya untuk terus mencari pelaku yang lainnya ya. Kita harapkan apa yang menjadi saat ini harapan masyarakat terhadap Polri begitu tinggi ya, begitu besar harapan masyarakat, dan mengharapkan kasus ini bisa tuntas segera sehingga bisa melikahkan masyarakat ya. Karena yang jadi masalah adalah kemarin seolah-olah ada orang yang dilindungi sini, seolah-olah pelaku ini adalah anak pejabat ya, padahal harus diingat korban sendiri yang meninggal adalah anak polisi ya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya ada yang dilindungi, pasti marah bapaknya ya. Pasti marah bapaknya. Bapaknya adalah seorang perwira juga ya. Pasti tidak akan mau ya kalau misalnya ada anaknya diperlakukan seperti ini. Ya, saya kira demikian itu. Terakhir pesan buat masyarakat agar percaya dengan polisi dan mohon bersabar bang. Ya, tentunya memang kita harapkan ya. Ini kan proses hukum masih berjalan ya. Proses hukum masih berjalan, kemudian tentu sekarang masyarakat bersabar ya. Kemudian kita tunggu sampai ini nanti bisa segera dilimpahkan ke pengadilan ya, kemudian nanti disidangkan ya. Nanti kita lihat sama-sama di pengadilan bagaimana polisi bisa membuktikan jika dia adalah si tersangka tadi adalah pelakunya ya. Semua akan terbuka di pengadilan ya. Masyarakat boleh menyaksikan, kemudian melihat apa yang menjadi dasar-dasar polisi melakukan penangkapan terhadap bersangkutan, kemudian faktanya apa, buktinya apa. Mari sama-sama kita lihat nanti ya. Dan Peggy juga gitu, di pengadilan dia bisa menyampaikan bantahan apapun juga ya, melakukan pembelaan apapun juga, itu adalah hak dia. Sekarang nanti tinggal kita lihat bagaimana keyakinan hakim terhadap apa yang menjadi pengakuannya, kemudian apa yang menjadi alasan polisi sehingga bisa berani melakukan penangkapan terhadap Peggy tadi.